Baik, saya izin mulai. Selamat pagi, saya ucapkan dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada seminar kimia saya pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Prof. Dr. Yusmaniar sebagai dosen penguji 1 dan juga Bapak Fairuz Gianirfa Nugroho sebagai dosen penguji 2. Yang saya hormati pula yaitu Ibu Futi Kusumahati sebagai dosen pembimbing PKL di UNJ dan juga Ibu Beiti Hotima sebagai pembimbing di Lemigas. Perkenalkan, nama saya Diska Aryani Silalahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Lemigas, khususnya di Laboratorium Uji Sifat Fisika Minyak Bumi dan Produknya, dengan judul Analisis Sampel Minyak Bumi Mentah berdasarkan parameter wax content dan pour point. Kita masuk ke pendahuluan. Pertama, kita tahu bahwa minyak bumi itu kan merupakan uh, suatu yang tidak terdiri dari satu senyawa saja, tetapi merupakan campuran berbagai hidrokarbon. Nah, karena komposisi hidrokarbonnya itu berbeda-beda, maka nantinya sifat fisik setiap minyak pun juga akan berbeda. Ada minyak yang mudah mengalir, ada juga yang lebih kental sehingga nantinya sulit dialirkan. Sehingga kita perlu nih mengetahui bagaimana sih kemampuan alir setiap minyak. Nah, salah satu masalah yang sering ditemui pada minyak bumi adalah terbentuknya wax, di mana wax ini merupakan hidrokarbon rantai panjang, terutama parafin, yang ketika temperaturnya turun, dia akan mulai mengkristal, di mana kristal tersebut lama-kelamaan bisa saling bergabung membentuk endapan pada dinding pipa. Akibatnya, nanti viskositas minyak dapat meningkat, sehingga alirannya pun akan menjadi terhambat. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menyumbat jalur transportasi, membentuk wax deposition seperti yang tertera pada gambar ilustrasi di slide. Jadi, wax yang menempel pada dinding pipa transportasi itu bisa menghambat aliran minyak. Nah, pada PKL ini saya fokus pada dua parameter utama, yaitu wax content dan pour point dengan menggunakan API Gravity juga sebagai data pendukung untuk membantu menginterpretasikan karakteristik dari masing-masing sampel. Nah, untuk fokus pengujian PKL ini, objek yang digunakan adalah dua sampel crude oil, yaitu minyak A dan minyak B dengan parameter wax content dan pour point, di mana tujuannya adalah untuk menganalisis nilai uji kedua parameter, menganalisis karakteristik alir sampel minyak bumi mentah berdasarkan nilai wax content dan pour point, dan yang terakhir membandingkan perbedaan karakteristik antar sampel yang diuji. Untuk rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana nilai kedua parameternya, bagaimana hubungan hasilnya dengan kemampuan alir minyak bumi mentah, dan bagaimana perbedaan kedua karakteristik kedua sampel tersebut. Nah, di sini ada penjelasan mengenai lemigas, kurang dan lebihnya sama seperti uh, Alif dan Kai sebelumnya, karena kita berada di satu divisi pengolahan atau divisi proses yang sama. Namun untuk saya sendiri berada di laboratorium uji sifat fisika dan minyak bumi dan produknya atau di lantai 2, di mana di laboratorium ini fokus kita adalah pengujian sifat fisika sampel minyak mentah, fraksi hasil destilasi, dan sampel migas lainnya yang tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana karakteristik mutu serta perilaku sampel. Nah, kita masuk ke tinjauan pustaka. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, minyak bumi ini kan uh, terdiri dari campuran kompleksnya organik yang didominasi oleh hidrokarbon. Nantinya, uh, perbedaan ini menyebabkan sifat fisiknya berbeda. Nah, salah satu parameter yang sering digunakan itu adalah API gravity, di mana API ini dia menunjukkan tingkat ringan atau beratnya minyak mentah berdasarkan hubungan dengan spesifik gravity. Di mana jika nilai EPI-nya tinggi, maka dapat dikategorikan bahwa minyak tersebut lebih ringan, sementara kalau EPI-nya rendah, berarti minyaknya lebih berat atau umumnya di fraksi beratnya lebih dominan. Seperti yang tertera pada tabel di bawah, di sini ada klasifikasi apakah minyaknya ringan, sedang, dan berat berdasarkan nilai EPI gravity-nya. Nah, di sini pembahasan tentang karakteristik alir minyak bumi. Setiap minyak itu kan pasti mempunyai kemampuan alirnya. Namun saat temperaturnya turun,
viskositas minyak itu dapat meningkat sehingga nantinya minyak lebih kental dan sulit dialirkan. Nah, fokus kita di sini ada molekul parafin rantai panjang yang dia ini jika pada suhu rendah dapat mengkristal dan membentuk endapan wax. Nah, untuk kedua parameter yang diuji yaitu yang pertama wax content. Wax content ini diuji untuk menunjukkan kandungan wax atau parafin rantai panjang dalam minyak bumi, di mana eh, akan terbentuk struktur gel yang dapat menghambat aliran pada pipa. Yang kedua ada purpoint, di mana purpoint ini dia menunjukkan suhu terendah ketika minyak masih mampu mengalir. Kalau misalnya kita hubungkan dengan wax sebelumnya, biasanya kalau misalnya wax atau parafinnya tinggi, maka purpointnya pun cenderung tinggi atau meningkat. Eh, Kita masuk ke metodologi. Untuk waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan selama 4 bulan. Kegiatan PKL-nya di lem migas. Untuk alat dan bahan tertera pada slide. Nah, kita langsung masuk ke API Gravity, di mana uh, perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa uji API Gravity ini tidak dilakukan pengujian secara langsung, tapi hanya sebagai data pendukung saja dalam interpretasi karakteristik sampel, di mana prinsipnya adalah mengukur densitas minyak menggunakan densimeter, yang nantinya kemudian densitas itu dikonversi menjadi nilai API Gravity dengan rumus yang tertera. Untuk tahapan pengujiannya itu dimulai dengan menyalakan alat, membersihkan pipa U dengan sampel agar menghilangkan kontaminasi dari sampel sebelumnya, kemudian diatur metode suhu dan nama sampel, kemudian sampelnya diinjekkan ke dalam densimeter, ke dalam alat, dan dijalankan pengujian. Nantinya hasilnya bisa dicatat dan di print langsung, kita bisa langsung dapat nilainya. Dan setelah pengujian, kita harus membersihkan kembali alatnya menggunakan toluen. Untuk pengujiannya dilakukan secara duplo. Nah, selanjutnya untuk metodologi wax content, dia di sini menggunakan metode UOP 4685, di mana prinsipnya adalah memisahkan kandungan wax dari komponen minyak lainnya, sehingga pada akhirnya nanti wax itu dapat ditimbang dan dihitung presentasinya terhadap sampel. Intinya kalau misalnya wax content ini menggunakan gravimetri, yang untuk tahapan pertama, sampelnya itu akan direfleks menggunakan enheptan sebagai pelarut untuk apa ya, menghomogenkan sampel tersebut, kemudian diekstraksi menggunakan asam sulfat untuk menghilangkan senyawa-senyawa pengganggu atau senyawa polar dan resin atau sebagainya. Kemudian setelah itu dicuci menggunakan aqueous hingga bersih dari asam, sisa asam dari asam sulfat. Kemudian diabsorpsi menggunakan clay, di mana clay ini gunanya untuk menyerap pengotor yang tersisa dan menyerap air sebelumnya. Nah, setelah dicampur clay, dia disaring, dimasukkan ke dalam labu ukur sebesar 250 mili, ditambah enheptan sampai tanda batas, kemudian diambil 50 mili, diuapkan pada oven sampai terbentuk gel. Nah, setelah terbentuk gel, nantinya ditambahkan campuran dietil ether etanol sebanyak 50 mili untuk membantu proses pengendapan wax. Nantinya wax itu kelarutannya akan menurun saat didinginkan. Kemudian didinginkan pada suhu 30 derajat Celcius untuk mengkristalkan wax tersebut. Dan setelahnya disaring dengan pompa vakum di cawan got, kemudian dipanaskan kembali sampelnya sampai tersisa wax saja. Nah, setelah didapatkan, didinginkan sebentar, kemudian dimasukkan desikator dan ditimbang hasil dari wax tersebut. Kemudian berat wax dimasukkan ke dalam perumusan hingga nanti kita mendapatkan hasil persen wax dalam sampel. Nah, yang terakhir dilakukan uji purpoint menggunakan ASTM D585324. Untuk prinsip metode ini sendiri cukup sederhana, yaitu kita menentukan suhu terendah ketika minyak itu masih dapat mengalir, di mana sampel tersebut dia dimasukkan ke dalam tabung uji, kemudian dipasangkan termometer, gabus atau gasket, bisa dilihat pada contoh gambar di sebelah kanan, seperti itu tampilannya. Kemudian ditempatkan di dalam bak pendingin secara bertahap, ada yang suhunya 0 derajat, minus 18, minus 33, dan minus 51 derajat Celcius. Kenapa dilakukan secara bertahap? Agar pendinginannya itu tidak
terlalu cepat begitu kalau agar hasil yang didapatkan sesuai, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Kemudian diamati alirannya setiap 3 derajat Celcius, apakah sampel itu masih mengalir atau sudah berhenti mengalir. Jadi kita ambil dari baknya, kita naikkan, terus kita miringkan. Kalau misalnya dia masih mengalir, dimasukkan lagi gitu. Nah, kalau misalnya sampelnya sudah tidak bergerak, suhu tersebut akan dicatat sebagai titik beku. Kemudian untuk titik tuang atau pour point-nya itu dilaporkan sebagai titik beku ditambahkan 3 gitu. Nah, eh, yang pertama kita masuk ke pembahasan API Gravity, di mana kita mendapatkan hasil bahwa minyak A itu lebih ringan dibandingkan minyak B. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari nilai API-nya, yaitu 65,28 sama 39,47 itu, keduanya masih termasuk kategori minyak yang ringan. Namun minyak A itu lebih ringan daripada minyak B gitu. Nah, saat kalau API-nya tinggi, maka lebih banyak, kemungkinan besar lebih banyak hidrokarbon yang rantainya pendek, sehingga densitasnya lebih rendah dan fraksi yang ringannya itu lebih dominan gitu. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya API-nya rendah. Kemudian yang kedua ini untuk hasil uji wax content, di mana kandungan wax yang minyak B itu lebih tinggi jauh, yang minyak B 26,9, sementara yang minyak A 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa kalau kita hitung berarti wax-nya minyak B itu kayak sekitar 500 kali lebih besar daripada minyak A, di mana minyak B ini kemungkinan fraksi hidrokarbon beratnya lebih banyak dan bisa berpotensi bahwa N-parafin rantai panjang itu mendominasi dari komposisi minyak B-nya tersebut, sehingga wax content-nya dia menjadi sangat tinggi gitu. Nah, untuk dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa minyak B ini dia lebih berpotensi dalam menghambat aliran minyak saat proses transportasi karena wax content-nya sangat tinggi, sehingga uh, lebih mudah terjadi wax deposition saat transportasi minyak ataupun penyimpanan. Dan yang terakhir di sini hasil dari uji purpoint-nya, dia sampel ini menunjukkan purpoint di bawah -36. Kenapa kita penyebutannya below -36? Karena untuk ASTM-nya sendiri, metodenya sendiri terbatas pada suhu tersebut begitu. Jadi bisa aja purpoint-nya -40 atau -45 dan sebagainya. Nah, kalau untuk minyak B, dia titik tuangnya sangat tinggi, dan hal ini menunjukkan bahwa minyak B berpotensi mengalami masalah transportasi. Di mana kalau kita hubungkan dari uji-uji yang sebelumnya gitu, dari API dan wax, kalau misalnya minyak B itu kan API-nya rendah, dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata minyak B ini kemungkinan besar memiliki hidrokarbon berat yang sangat banyak begitu. Nah, untuk wax-nya sendiri dia juga tinggi, berarti kemungkinan berpotensi memiliki N-parafin rantai panjang pun yang tinggi, sehingga karena wax-nya tinggi pun mempengaruhi hasil dari uji purpoint-nya, sehingga dalam suhu yang sangat tinggi pun di atas suhu ruang, si minyak B ini bisa dapat berubah strukturnya menjadi gel dan akan memperlambat aliran minyak. Sehingga untuk minyak B sendiri ini dia membutuhkan apa ya, perlakuan khusus dalam transportasi, sepertinya contohnya pemanasan atau uh, isolasi termal atau mungkin menggunakan wax inhibitor. Nah, kita langsung masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, minyak A wax content-nya sebesar 0,04% dan purpoint-nya di bawah -36 derajat. Untuk minyak B, wax content-nya sebesar 26,9% dan purpoint-nya sangat tinggi, yaitu 42 derajat Celcius. Sementara untuk semakin tinggi kandungan wax, maka minyak cenderung mengalami peningkatan purpoint dan hambatan alir pada suhu rendah. Sebenarnya ini bukan hubungan sebab akibat, tapi biasanya kalau misalnya wax-nya tinggi, maka purpoint-nya pun akan tinggi. Tapi perlu kita ketahui bahwa purpoint itu bukan hanya dipengaruhi oleh wax, tapi ada pengaruh oleh resin dan aspaltin juga.
Nah, untuk yang kesimpulan keempat, minyak A memiliki karakteristik alir yang lebih baik, sementara minyak B berpotensi mengalami pembentukan kristal wax. Untuk saran, mungkin kedepannya bisa dilakukan uji tambahan, yaitu viskositas ataupun WAT untuk mengetahui lebih karakteristik sifat alir. Terus selanjutnya bisa dilakukan uji perbandingan dengan sampel lain seperti nafta, aftur, atau bensin. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Moderatornya apakah ada? Baik, mohon maaf tadi sinyal saya kurang bagus. Terima kasih kepada Diska telah dipaparkan hasil kegiatan PKL-nya. Selanjutnya, dilanjutkan sesi tanya jawab oleh mahasiswa. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk mengangkat tangannya melalui fitur raise hand. Waktu yang diberikan adalah 5 menit. Dipersilakan kepada mahasiswa. Baik, di layar saya sudah ada Salsabila Rihadatul. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya Safira suara saya terdengar jelas atau belum ya? Iya, sudah terdengar jelas. Oke, sebelumnya terima kasih Diska atas presentasinya mengenai proyek PKL di Lemgas. Sebelumnya tadi tuh Diska tuh kan di metodologi ada kristalisasi pengujian wax konten gitu ya. Nah, di dalam cara tadi dia melakukan kristalisasi waxnya ini, sampelnya itu harus melalui beberapa tahapan kayak misal reflux, terus ekstraksi asam sulfat, terus absorpsi clay dan juga proses pendinginan. Nah, di dalam apa ya project Diska ini kenapa dilakukan kayak beberapa tahap tersebut gitu? Kenapa nggak langsung dengan pendinginan dalam kristalisasi waxnya itu? Kayak kenapa nggak langsung pakai proses pendinginan aja? Kenapa harus tahapan-tahapan sebelumnya kayak reflux, terus absorpsi, kayak gitu-gitu, Dis? Pertanyaan jelas nggak, Dis? Jelas, Salsa. Terima kasih. Oke. Eh, baik, saya izin langsung menjawab ya. Nah, seperti yang kita tahu kan untuk hasilnya, eh, dia ini hasil dari kristalisasi dari pendinginan itu nantinya ditimbang, disaring, kemudian dipanaskan dan ditimbang. Nah, namun nggak bisa langsung kayak gitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. eh, setiap step itu dia punya fungsinya masing-masing. Kalau untuk wax sendiri, wax pada crude oil, dia itu sebenarnya masih bercampur dengan berbagai komponen seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk crude oil kan ada banyak seperti resin, aromatik, pigmen, dan air. Nah, kalau misalnya sampelnya itu langsung didinginkan, langsung dikristalisasi begitu, masih banyak komponen-komponen lain yang bisa dapat ikut gitu dan mengganggu proses kristalisasi sehingga nantinya wax yang diperoleh itu tidak murni begitu. Nah, oleh karena itu dilakukanlah beberapa tahap pemurnian terlebih dahulu seperti contohnya reflux untuk melakukan sampel secara homogen, kemudian untuk ekstraksi asam sulfat itu digunakan untuk menghilangkan senyawa polar, senyawa pengotor, kemudian nantinya clay digunakan untuk sisa air dan pengotor. Nah, selanjutnya ketika setelah cukup eh, apa ya bersih dari senyawa-senyawa lain gitu, barulah dilakukan pendinginan agar parafin rantai panjangnya itu dapat mengkristal dan dipisahkan melalui penyaringan dengan pompa vakum begitu dan kemudian dapat ditimbang hingga hasil yang diperoleh itu bisa eh, hanya wax saja gitu. Apakah menjawab? Berarti tahapan sebelumnya itu tujuannya untuk pemurnian gitu ya, Dis? Iya betul, karena kan di crude oil sendiri itu dia tidak hanya mengandung wax ya, tapi banyak senyawa lain yang sebenarnya kita tuh nggak pengen tahu gitu. Kita pengen tahu aja seberapa banyak waxnya. Jadi tahapan selanjutnya itu digunakan untuk memisahkan wax dari senyawa-senyawa lain tersebut.
Oke, terjawab. Kasih Diska. Sama-sama. Baik, selanjutnya kepada Amanda Nurifa dipersilahkan menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih kesempatannya, moderator. Eh, mau izin tanya, Dis. Tadi udah dijelasin juga ya bahwa minyak bumi itu kan diklasifikasikan menjadi beberapa nih berdasarkan struktur hidrokarbonnya. Nah, pertanyaannya itu uji yang tadi dilakukan, yang tadi Rizka jelasin itu tentang wax content dan pour point, itu apakah bisa langsung mengklasifikasikan minyaknya? Apakah dia misalnya minyak termasuk dalam minyak parafinik ataukah mungkin naftenik gitu? Apakah bisa atau enggak? Jelas nggak ya? Jelas, Manda. Oke, terima Baik. kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Manda. Sebetulnya pertanyaan ini menarik ya, karena saya juga pernah menanyakan ini kepada analis di laboratorium. Jawabannya itu belum dapat langsung mengklasifikasikan apakah suatu minyak itu bisa dikatakan minyak parafinik, naftanik, atau aromatik hanya dengan uji wax content dan pour point saja. Karena untuk klasifikasi tersebut, dia itu didasarkan pada eh, seberapa banyak komposisi keseluruhan hidrokarbon. Kayak untuk parafiniknya itu berapa persen, naftaniknya itu berapa persen, dan aromatiknya berapa, itu tidak diketahui dari uji wax content dan pour point. Walaupun kayak, oh waxnya tinggi nih, bisa kita duga parafinnya banyak, tapi kita nggak tahu apakah eh, parafinnya itu seberapa, naftaniknya itu seberapa, karena eh, misal walaupun wax content-nya sedikit, itu belum tentu parafinnya nggak tinggi. Mungkin aja parafin yang mendominasi adalah parafin rantai pendek gitu. Eh, Sebagai contoh lain, untuk Purpoint sendiri, kan nilai Purpoint itu dia hanya menunjukkan kemampuan minyak untuk tetap mengalir pada suhu rendah ya. Memang secara umum minyak itu kan dengan kandungan wax yang tinggi dia purpointnya cenderung tinggi, tapi untuk purpoint sendiri dia juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti contohnya distribusi rantai karbon, bentuk kristal, adanya resin dan asphaltin. Jadi untuk yang saya lakukan di sini wax content dan purpoint serta API itu nggak bisa menyimpulkan apakah minyak A itu merupakan parafinik, minyak B merupakan naftenik atau sebagainya gitu. Nah, mungkin untuk mengklasifikasikan suatu crude oil itu apakah parafinik, naftanik, atau dan lainnya, itu bisa eh, dilakukan analisis komposisi hidrokarbonnya secara langsung dengan GC atau GCMS atau eh, high temperature eh, high temperature kromatografi, sehingga nantinya dapat diketahui proporsi masing-masing dari golongan hidrokarbon minyak tersebut gitu. Apakah menjawab, Amanda? Oke, berarti perlu ya adanya karakterisasi lanjutan gitu ya. Oke, Iya, terjawab. perlu. Makasih, Rizka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari mahasiswa. Mungkin untuk sesi tanya jawab mahasiswa dicukupkan karena sudah 5 menit. Selanjutnya, masuk ke sesi tanya jawab dengan penguji satu. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Profesor Dr. Yusmaniar MSI selaku penguji satu untuk memberikan pertanyaan, masukan, atau saran kepada mahasiswa. Waktu yang diberikan adalah 10 menit. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Safira. Diska ya. Oke, Diska, wax itu terjadi kenapa Diska? Maaf, Ibu, boleh diulang? Wax itu dari mana adanya di minyak bumi? Uh, untuk wax pada crude oil itu terjadi karena adanya yang namanya parafin, N-parafin dan panjang. Kalau untuk parafinik itu sendiri kan dia ada dua, ada normal parafin sama isoparafin. Kalau yang N-parafin itu dia alkana rantai panjang, alkana. Nah, untuk yang membentuk wax sendiri itu dia yang parafin, normal parafinnya yang rantai panjang. Nah, saat parafin rantai panjangnya itu kehilangan kelarutannya saat temperaturnya turun, nantinya molekul-molekul tersebut saling berkumpul membentuk kristal. Nah, saat suhu Gitu. suhu yang apa?
keadaan wax appearance temperature atau WAT. Di situ adalah titik di mana wax itu mulai terbentuk. Nah, saat semakin turun suhunya nantinya akan apa ya, terjadi yang namanya pertumbuhan kristal. Nah, dari situlah jumlah kristal semakin banyak sehingga nantinya wax-nya akan terbentuk Ibu. Dari awalnya end Wah, parafin. jadi hubungan suhu, jadi suhu waxnya itu tumbuh pada suhu apa? Tinggi apa suhu rendah? Kristalisasi Pada wax, kristalisasi wax eh, itu pada suhu rendah, Bu. pada suhu Sebenarnya rendah. ya, sebenarnya kalau Suhu, misalnya kita hubungkan dengan purpoin, Bu, kalau misalnya wax-nya mm, semakin banyak, dia juga kemungkinan bisa membeku atau strukturnya membeku. berubah menjadi gel pada suhu yang lebih tinggi juga, Bu. Jadi tergantung komposisinya. Hmm. Nah, jadi kalau tidak terjadi kristalisasi wax itu suhunya berapa? Eh, Diska, Diska. Suhu Pada suhu berapa tidak terjadi kristalisasi wax? oh, itu berbeda-beda, Bu, tergantung minyaknya. Tergantung minyaknya. Iya, Kalau yang di sampel Diska, kalau kebetulan kalau di sampel saya ini hanya dilakukan uji purpoin saja, Bu. Nah, kalau misalnya kita mau tahu kapan suhu si kristalnya ini mulai terbentuk, itu kita membutuhkan uji lanjutan yaitu WAT, Bu. WAT ini dia menunjukkan hmm, kapan spesifiknya di suhu mana si kristal wax itu mulai terbentuk, Bu. Jadi kalau purpoin itu sebetulnya kita nggak bisa tahu kapan kristalnya terbentuk, tapi kita cuma mengetahui kapan terakhir minyak itu dapat mengalir. hmm. Kalau misalnya ya, misalkan purpoin 42 derajat Celcius. Jadi apa yang dilakukan eh, sebelum minyak tersebut dipompa melalui pipa? Apa yang harus dilakukan? Misalkan satu sampel minyak ada purpoinnya itu 42 derajat gitu ya. Bagaimana perlakuan yang harus dilakukan sebelum minyak tersebut dipompa melalui pipa? Jadi harus Berarti kalau misalnya di suhu 42 derajat itu dia sudah apa ya, sudah terakhir mengalir, kalau misalnya dipompa berarti kita tidak boleh memompa pada suhu yang mendekati purpoinnya tersebut. Terus juga kalau misalnya dalam proses transportasi minyak itu eh, saya sempat mencari bisa dilakukan beberapa tindakan solusi seperti contohnya pemanasan. Pemanasan selama proses transportasi untuk menjaga suhu minyaknya tersebut tidak mendekati purpoin sehingga alirannya pun dapat apa ya, dapat nggak terhambat begitu, Bu. Bisa juga pakai wax inhibitor eh, seperti contohnya purpoin depresan untuk menghentikan apa ya, pembentukan wax, Bu. Bukan menghentikan, menghambat pembentukan wax. coba Ibu lihat datanya, boleh nggak? Data data minyak A, minyak B. Yang wax Karena minyak atau A memiliki wax content 0,048 mana? Oh ya. Dan PowerPoint-nya berapa? Minus 36 ya. Mana? Oh ya. Oh ya. Minyak B, beberapa ininya, wax content-nya. 6,9%. Minyak B, terus itunya minyak B gede banget ya. Coba kamu bisa nggak menganalisa hubungan kedua parameter itu terhadap kemampuan alir minyak ya, antara wax content dengan pore point yang minyak A ya. Coba nih, kan minyak A itu wax content-nya 0,048, pore point-nya min 36. Minyak B, wax content-nya tinggi ya, 26,92. Tapi pore point-nya 42. Nah, coba kamu analisis ke parameter ini.
terhadap kemampuan alir minyak. Oke, sini kan dapat kita lihat bahwa untuk yang sampel A itu wax content-nya rendah ya, sangat rendah. Terus juga untuk pour point-nya rendah. Untuk yang B kebalikannya wax content-nya tinggi dan pour point-nya tinggi. Kalau misal secara teori wax content itu kan menunjukkan jumlah wax yang dapat dipisahkan dari minyak begitu. Nah, eh, saat apa ya? Saat temperaturnya turun, seperti yang saya bilang tadi, WAT melewati WAT, nantinya kelarutan parafin rantai panjang itu berkurang sehingga nantinya molekul-molekul tersebut mulai membentuk inti kristal, di mana nantinya kristalnya tersebut mulai mengalami pertumbuhan, jumlahnya semakin banyak eh, seiring penurunan temperatur begitu. Nah, minyak dengan wax content yang tinggi itu berarti parafinnya itu lebih banyak juga yang mengkristal nantinya jaringan apa ya kristal-kristal ini dia akan membentuk jaringan tiga dimensi begitu yang dapat merangkap minyak cair di antara kristal-kristal tersebut sehingga nantinya strukturnya itu menjadi gel yang akan menyebabkan purpoinnya itu tinggi. Jadi dia dalam suhu yang tinggi dia bisa bisa kehilangan kemampuan alirnya begitu. Nah, tapi sejauh yang saya tahu untuk wax dan purpoin ini dia bukan bukan serta-merta hubungan sebab dan akibat, Bu. Karena eh, memang secara umum kalau misalnya waxnya tinggi berarti purpoinnya tinggi. Tapi untuk purpoin sendiri dia bisa dipengaruhi juga oleh keberadaan resin dan aspaltinnya, Bu. Kalau Hmm. untuk resin sendiri dia juga bisa jadi natural inhibitor wax. Jadi dia kayak menghambat pembentukan wax gitu sehingga eh, minyaknya masih dapat mengalir. Jadi pembentukannya lama menghambat. Jadi kayak seharusnya molekul-molekul waxnya itu bergabung mengikat satu sama lain karena ada resinnya tersebut. Jadi kayak terhambat begitu. Nah, sebenarnya untuk aspaltin sendiri, saya sempat mencari, mungkin apakah betul untuk dengan pembimbing saya nanti, tapi sejauh yang saya tahu, untuk aspaltin sebenarnya bisa jadi site, bisa jadi tempat permukaan wax itu terbentuk. Namun biasanya kalau aspaltin ini dia berasosiasi dengan resin, di mana resin itu menjaga agar tetap stabil. Nantinya resinnya akan menutupi permukaan aspaltin sehingga waxnya itu tidak uh, susah terbentuk karena terhambat adanya resin. Jadi nggak serta-merta apakah waxnya tinggi, purpoinnya tinggi, tapi ada pengaruh lain juga. Tapi untuk di pengujian ini hubungannya berbanding lurus, Bu. Untuk kalau misalnya waxnya tinggi, berarti dia akan mengalami hambatan alir yang lebih mudah juga pada suhu yang tinggi. Dalam hal ini resin yang digunakan apa, Rizka? Maaf Ibu, Resin, kurang. resin yang digunakan itu apa? Kamu tadi mengatakan ada yang menggunakan resin ya. Resinnya apa? Jenis resinnya? Kalau di penelitian saya ya Bu, Iya. kalau di penelitian saya tidak ditambahkan resin Bu. Karena memang resin itu Oh, udah secara alami ada di crude oilnya. ada di jadi nggak itu ya nggak ada, nggak kamu nggak menggunakannya ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, terus ini Ibu tanya lagi satu lagi ya. Mengapa pembentukan kristal wax menyebabkan kenaikan viskositas minyak? Iya. Ada? Baik, Hmm. Ibu. Eh, kalau kita pertama perlu memahami dulu, viskositas kan adalah hambatan suatu fluida untuk mengalir ya. Nah, semakin tinggi viskositas berarti semakin sulit fluida itu mengalir. Nah, kalau misalnya pada suhu tinggi, tadi balik lagi ke parafin rantai panjang, dia masih berada dalam keadaan terlarut, Bu. Nah, sementara kalau misalnya mulai turun suhunya, sebagian parafin rantai panjangnya ini mulai kehilangan kelarutan dan membentuk kristal, di mana pada tahap awal kristalnya memang sedikit, tapi makin lama semakin rendah, nantinya banyak molekul wax yang mengkristal. Nah, kenapa jaringan kristal itu meningkatkan viskositas?
Karena ketika apa ya, ketika mulai terbentuk kristal wax, nantinya kristal itu kayak bertindak sebagai eh, molekul atau jaringan dalam minyak yang menghambat pergerakan molekul minyak karena fase cair kan harus melewati celah-celah kayak jaringan kristalnya itu. Itulah yang menyebabkan alirannya terhambat begitu. Terus juga eh, akibatnya nantinya volume minyak benar-benar yang benar-benar dapat bergerak itu menjadi sedikit begitu. Karena semakin banyak hambatan yang harus dilalui oleh fluida, maka nanti gaya yang dibutuhkan untuk mengalirkan minyak itu menjadi lebih besar, Bu. Jadi secara teori untuk kondisi ini dia terlihat sebagai kenaikan viskositas. Eh, saya kira cukup ya. Makasih Diska, makasih moderator. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Yusmaniar karena telah menyampaikan pertanyaan maupun sarannya. Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab oleh penguji 2, yaitu Bapak Fairuz Gian Irfan Nugroho, SSIMT. Waktu dan tempat kami persilahkan selama 10 menit. Oke, baik. Terima kasih moderator, terima kasih juga Diska atas presentasinya ya. Em, bisa ke tadi API Gravity sih, mau nanya terkait. Yang ini tuh sebenarnya metode apa sih? Kalau yang apa wax content kan mencari konsentrasi waxnya. Kemudian tadi satu lagi apa? PowerPoint tuh titik beku kira-kira ya. Kayak suhu di mana dia berhenti mengalir. Nah, kalau yang API Gravity, API itu Oh, apa API? oh. Untuk AI Gravity ini di sini dia menunjukkan seberapa berat atau ringannya minyak, Kak. Nanti dia diuji dengan alat yang namanya densitimeter. Nanti dari situ dia dapat densitasnya, kemudian dari situ didapatlah nilai Sg. Untuk nilai Sg itu adalah nilai perbandingan densitas zat dengan air pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Nantinya kalau misalnya kita hitung ke dalam rumus, kita dapatkan nilai API-nya dari nilai Sg yang didapat, Pak. Sebenarnya kayak seberapa berat sih minyak itu begitu. Bedanya apa dengan kita mengukur densitas? Kenapa, Pak? Ini kan sebenarnya mengukur densitas ya, tapi kenapa Iya, harus diubah jadi derajat SG itu apa? oke. Bro? Kan API itu sebenarnya itu dari spesifik gravity. Jadi yang diukur itu terlebih dahulu kan densitas sama API gravity. Nah, bedanya untuk densitas sendiri dia mengukur merupakan hasil pengukuran langsung gitu. Eh, Massa jenis per satuan volume. Sedangkan untuk API gravity ini dia adalah nilai turunan spesifik gravity yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah minyak itu ringan atau berat, Pak. Sebenarnya prinsip pengukurannya sama, kayak dia sama-sama eh, densitas begitu. Tapi perbedaannya pada hasil akhirnya, Pak. Kalau misalnya densitas itu kan mengukur massa jenis dalam gram gram per sentimeter kubik ya, sedangkan API itu dia hasil densitas yang dikonversi menjadi API. Oke, tapi hubungannya sebenarnya linear nggak derajat API ini sama densitas? Ini kalau Oh, densitas naik, derajat apa? Naik juga ya? nah, ya. Kenapa? Coba, Nah, di eh sini, tadi, oke. Pak, untuk densitas SG ini dia diperoleh dari nilai densitas perbandingan nilai densitas zat dengan densitas air. Nah, kalau misalnya nantinya SG-nya tinggi, kalau SG-nya tinggi berarti kan densitasnya tinggi, Pak. Nah, untuk API sama SG ini dia berbanding terbalik. Karena dalam rumusnya ini SG sebagai penyebut, maka kalau misalnya SG-nya tinggi, maka nanti API-nya rendah. Nah, sehingga kalau misalnya API rendah, dia menunjukkan bahwa minyaknya itu ringan, densitasnya rendah, begitu, Pak. Oke, oke. Ya, tapi saya masih, kenapa harus dikonversi gitu ya? Kenapa
Apa nggak analisa densitasnya aja? Kalau itu ada nggak alasan? Tahu nggak alasannya kenapa? Saya juga nggak tahu sih. Kalau sejauh yang saya tahu, untuk API sendiri dia digunakan karena lebih mudah untuk mengklasifikasikan balik lagi karakteristik minyak bumi dibandingkan hanya melihat angka densitas saja. Kalau misalnya secara standar internasional itu udah ada Pak kayak uh, angkanya API-nya berapa itu minyaknya ringan atau berat gitu. Jadi memang pada standarnya pembuat skala API itu American Petroleum Institute dia membuat skala sehingga nantinya kita makin tahu semakin ringan minyak berarti nanti angkanya semakin besar begitu. Oke. Ya ya, dia udah mengikuti standar ya. Cuman Tapi nanti sebenarnya kenapa standarnya terbentuk gitu ya? Ya mungkin nggak sampai situ ya. Ya, apa? Oke, itu terkait API Gravity. Tapi sebenarnya saya cuma data tambahan ya. Jadi iya dia, Bapak. oke. Nah, kemudian untuk yang PowerPoint itu, gimana sih mengamati aliran? Jadi kan, gimana kita anggap alirannya itu berhenti? Ada nggak standarnya? Baik, untuk prosedur di standar ISTM itu ada Pak. Jadi eh, sebenarnya simple. Jadi kita kayak di gambar ini, Pak. Dia dimasukkan minyaknya dimasukkan ke dalam wadahnya itu ke tabung ujinya sampai tanda batas, ditaruh ditaruh termometer, terus nanti dia dimasukkan ke dalam bak. Nanti bak pendingin itu dia ada 4 suhu, ada 0 derajat, -18, -33, dan -51. Jadi yang pertama, kalau misalnya dari awal kita tahu nih minyaknya eh, ternyata minyaknya berat gitu Pak, kita bisa diemin dulu di suhu ruang. Nanti kalau misalnya termometernya itu dia dimulai dari 51 derajat Celcius. Nanti kita lihat setiap eh, apa namanya setiap 3 derajat Celcius apakah minyak tersebut masih mengalir atau enggak. Nanti kalau misalnya dia di suhu ruang belum mengalir, kita masukkan ke bak yang 0 derajat. Kalau misalnya sampai Iya. 9 derajat belum masih mengalir, pindahkan lagi begitu. Nah, cara melihatnya kita tinggal ini aja Pak, dimiringin aja tabungnya. Apakah masih mengalir atau enggak gitu. Setiap 3 derajat Celcius kita amati. Kalau misalnya sudah tidak mengalir, di situ dicatat. Berarti itu titik bekunya. Nah, titik tuangnya atau pourpoint-nya itu berarti titik beku ditambahkan 3. Kenapa 3? Karena kan kita mau tahu kapan terakhir minyak itu mengalir, bukan kapan minyak itu membeku. Oke, ya. Nah, yang saya mau penasaran itu terkait pengamatan tadi ya. Jadi kan, berarti kan kualitatif ya. Kayak ngalir, sebenarnya kan mungkin dia akan ngalir tapi butuh waktu gitu. Nah, itu gimana standar mengamati mengalirnya itu? Apakah kalau dia dimiringkan langsung nggak berubah itu dianggap tidak mengalir atau? Ya, kalau ya sebenarnya di PPT di PowerPoint sini kurang lengkap karena saya kalau di ASTM-nya sendiri itu tertulis selama 5 detik, Pak. Jadi kita miringkan selama 5 detik. Kalau misalnya selama 5 detik udah nggak mengalir, berarti udah di stop gitu, Pak. Oh, oke. 5 detik berarti bentuknya tidak berubah gitu ya. Bentuknya itu gimana sih yang dia melihat alirannya yang tabung ini? Iya, nanti minyaknya apakah masih Oh, jalan atau ya enggak oke kalau oke. dimiringin, dibalik gitu. Ya ya ya. Oke, berarti ada standar waktunya 5 detik gitu ya. Kalau dia nggak berubah bentuknya berarti tidak tidak mengalir. Eh, punya oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan ada 3 metode ya. Jadi kamu itu apa API Gravity, Wax Content sama PowerPoint. Nah, tadi kamu sebutkan juga bahwa PowerPoint dan Wax Content tuh belum tentu dia hubungannya linear ya. Berarti bisa jadi Wax Content-nya tinggi tapi PowerPoint-nya eh, rendah. Ya nggak sih? Ya, jadi nggak linear gitu kan. Itu kamu selama di sana pernah mengalami sampel yang seperti itu? Kan ada banyak tuh sampel. 4 bulan berapa sampel yang diuji?
Pernah Uh, nggak ada yang ya? Sebetulnya selama magang di sana banyak Pak. Ada yang crude oil, ada yang fraksi juga. Tapi sejauh yang, tapi saya sebetulnya tidak mengetahui semua datanya Pak, karena mungkin saat saya mengerjakan PowerPoint untuk wax content-nya itu dikerjakan sama analisnya Pak. Tapi sejauh saya di sana, sebagian besar yang saya dapat itu kalau misalnya wax-nya tinggi, PowerPoint-nya juga tinggi sih Pak. Kayak kita udah bisa melihat nih dari kekentalan minyaknya aja udah beda begitu. Tapi dia hubungannya belum tentu nyambung ya. Belum tentu Pak, karena tadi balik lagi yang saya bilang sebenarnya resin di crude oil itu juga bisa menghambat pembentukan kristal wax. Oke, Tapi nah memang berarti secara ya, ya berarti di antara tiga metode tadi, tanya saya mm-mm. menurut kamu mana yang utama jadi acuan harus? Menurut kamu yang yang mana? yang utama Oh, yang utama jadi acuan untuk menilai berarti eh, si zatnya itu akan bermasalah nggak di dalam pipa, kan itu yang kamu ingin evaluasi kan, dia ketika dialirkan dalam pipa apakah dia akan membentuk endapan wax itu. Nah, di antara tiga metode ini mana yang utama jadi acuan harus menurut kamu? oke. Eh, Menurut saya ya sebenarnya sebenarnya penting semua sih Pak, tapi eh, soalnya ada korelasinya juga Pak. Kalau misalnya wax-nya tinggi, nanti kan dia hambatan alirnya makin apa ya, makin sulit gitu. Tapi mungkin per poin sih Pak. Karena kan kita bisa melihat di suhu berapa si minyak tersebut berhenti mengalir. Jadi bagaimana cara kita untuk mempertahankan aliran seperti contohnya melakukan pemanasan atau menggunakan isolasi termal atau menggunakan wax inhibitor begitu Pak. Nah untuk inhibitor ini sebenarnya hubungannya juga ke wax content sih Pak. Karena balik lagi yang saya bilang kalau wax-nya tinggi tuh kemungkinan memang bisa terjadi wax deposition gitu sehingga nanti dapat menghambat aliran. Oke, oke. Ya, bisa dipahami jawabannya. Ya, terima kasih Terima Diska. kasih Selamat ya Pak. selamat sudah menyelesaikan PKL. Mudah-mudahan berguna ya ilmu yang didapatkan dari 4 bulan di Levitas. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan masukan yang diberikan oleh Pak Ian. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Baiti Hotimah, SSIMT, selaku pembimbing PKL dari Lemigas untuk memberikan tanggapan, masukan, ataupun evaluasi terhadap pelaksanaan PKL mahasiswa bimbingannya. Waktu yang kami berikan selama 5 menit. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu dosen, dosennya Diska dan teman-temannya Diska. Terima kasih atas kesempatannya. Masukan apa namanya? Mohon maaf ini saya sambil di jalan. Ya, jadi eh, paparan yang sudah disampaikan Mbak Diska tadi bagus ya, bagus, sangat bagus. Apa namanya? Sudah sangat kompleks. Sebenarnya apa yang dilakukan Diska di laboratorium kami itu tidak terbatas dari tiga metode uji ini, Bapak Ibu. Ada metode uji-uji lain yang berhubungan dengan pengujian uji sifat fisika di crude oil. Tapi pada saat Diska mau mengajukan judul, tadinya dia hanya wax sama per poin ya Diska ya. Tapi saya minta tolong tambahkan API juga. Kenapa harus ada API? Karena API itu adalah tadi mungkin nyambung dengan pertanyaan Pak Virus, kenapa harus ada API gitu? Karena API itu di dunia perminyakan adalah sebagai identitas awal. Jadi itu mungkin yang bisa menjawab pertanyaan Pak Virus tadi ya Pak. Jadi tadi mungkin ada yang terlewat satu Diska. Jadi konversi dari density ke API itu ada tahapan di antaranya yaitu SG, di mana SG itu adalah perbandingan density uh, density molekul non air itu terhadap density air pada suhu yang sama. Jadi specific gravity ya namanya itu dia akan hilang satuannya.
Kemudian diturunkan lagi ke API dengan rumus yang sudah diterbitkan oleh American Petroleum Indonesia. Ada rumusnya, mungkin nanti di paparannya Mbak Diska tadi ada, itu akan dapat angka API. Nah, API ini adalah identitas yang digunakan di dunia perminyakan. Kemudian parameter penting tadi yang disampaikan Mbak Diska adalah pour point. Alhamdulillah keren Mbak Diska bisa menjawab pertanyaan Pak Ian tadi. Parameter apakah yang dianggap penting utama dalam dari WEX atau pour point? Benar, jawabannya adalah pour point, karena memang di dunia perminyakan itu biasanya untuk transportasi minyak pertama kali yang ditanya teman-teman di lapangan ini, pour point-nya berapa minyak gitu. Terus apalagi bahas PKL, tapi keren banget di sini dia sudah bisa memberikan analisis, gambaran-gambaran dari yang sudah dia lakukan selama PKL di Lemigas. Kemudian satu lagi tadi ada pertanyaan dari teman Diska mengenai klasifikasi minyak bumi ya. Tadi Mbak Diska juga udah bisa jawab dengan GC, cuman sebenarnya GC itu termasuk parameter yang cukup mahal ya, parameter yang cukup mahal dan kompleks, dan tidak semua laboratorium mempunyai peralatannya. Tapi selain itu ada satu parameter yang lebih sederhana, yaitu KUOP. KUOP itu adalah konstanta UOP. Mungkin Mbak Diska memang pada saat PKL tidak melakukan itu, tapi mungkin bisa saya informasikan KUOP itu adalah rumus yang diterbitkan oleh European Organization Petroleum kalau nggak salah. Itu dia mengalihkan antara densitas dari molekul hidrokarbonnya dengan kinematik viskositas. Jadi mungkin Mbak Diska juga selama PKL di Lemigas juga pernah melakukan pengujian kinematik viskositas, karena juga merupakan salah satu parameter uji alir di hidrokarbon, khususnya minyak bumi. Begitu yang bisa saya sampaikan. Selamat Mbak Diska, seminarnya sudah selesai dan sudah melakukan PKL di Lemigas. Terima kasih sudah membantu kami. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan di Lemigas bisa bermanfaat buat Mbak Diska ke depannya. Dan kalau berdasarkan presentasi ini, mungkin Mbak Diska bisa gunakan modal awal untuk melamar di oil company. Begitu. Jadi kalau setelah lulus bisa bilang, saya sudah pernah PKL di Lemigas, sudah pernah melakukan uji-uji ini, mungkin bisa diterima di oil company atau di Lemigas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Ibu Baiti Hotimah, SSIMT, selaku pembimbing PKL dari Lemigas. Selanjutnya, dipersilakan kepada Ibu Futi Kusumahati, MSI, selaku pembimbing UNJ, untuk memberikan tanggapan, masukan, atau evaluasi kepada mahasiswa bimbingannya. Waktu dan tempat kami persilakan selama 5 menit. Oke, baik. Terima kasih Safira atas kesempatannya. Ya, Diska selamat ya sudah menyelesaikan seminar PKL. Ya, saya apresiasi juga untuk Diska dan teman-teman dari Lemigas ya. Sudah 4 bulan ilmu di Lemigas. Semoga itu jadi portal gitu ya untuk Diska dan teman-teman maju ke tahap berikutnya dan skripsi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Baiti. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi, membimbing dan mengajari gitu ya Bu Diska selama PKL di Lemigas. Khususnya di lab uji sifat fisika minyak bumi dan produknya Ibu ya. Saya juga berharap ke depannya mahasiswa UNJ bisa terus melanjutkan PKL di Lemigas untuk tahun berikutnya. Itu. Terima kasih. Yus dan juga Pak Ian selaku penguji atas saran dan komentarnya. Semoga Dista juga bisa memperbaiki ya laporannya kalau misalnya ada saran-saran dari penguji. Dan segitu dari saya kembalikan ke Baik, Pak Ibu dan teman semuanya, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara pada seminar PKL hari ini. Untuk
Alif, Kai, dan Diska. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa pada seminar hari ini. Selanjutnya seminar akan dilanjutkan kembali pada pukul 2 siang dengan pemaparan dari Saudara Arjun. Kami selaku moderator mohon maaf apabila salah kata atau kata-kata kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Makasih. Ya, terima Terima kasih kasih Bu. Bapak, Ibu.